sekarang beberapa adabnya berdoa. 1, diusahakan untuk berdoa di waktu-waktu yang baik. Contohnya apa? Sahur. Waktu sahur, bukan pas sahur puasa. Waktu sahur itu sahar. Jadi waktu malam hari sebelum subuh. Itu bagus. Ramadan, waktu Ramadan atau hari Arafah dari waktunya ini. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kan waktunya ya, bukan tempat. Waktunya 9 Dzulhijjah, waktu datangnya bulan Ramadan atau di hari Jumat. Seluruh hari Jumat itu baik. Dan diantaranya para ulama mengatakan kalau yang baik itu ketika khotib duduk di antara dua sujudnya. Di antara dua ono sing jawab sujud teman. Di antara dua khutbah itu ya. Jadi khotibnya berkhutbah, dia duduk, kan ada yang sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu waktunya berdoa, minta kepada Allah segala macam boleh. Itu insya Allah sangat kabul. Ya, waktu khotib sedang duduk. Nah, khotibnya jangan cepat-cepat. Khotibnya waktu duduk itu ya jangan terlalu lama, tapi jangan keburu. Yang Allahumma ojo cepet-cepet juga. Allahummanya ya biasa saja. Jangan terlalu pelan hingga waktunya terlalu lama, tapi jangan terlalu cepat supaya ada waktu yang mustajabud dakwah dan masih nututi orang untuk berdoa. Jelas ya? Waktunya, dari waktunya. Di antaranya juga apa Rasulullah SAW mengatakan yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir wa yaqulu azza wa jalla man yad'uni fa astajib lah man yas'alni fa atiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sangat mendekat kepada hambanya dan juga menerima doa, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau malam itu mulai ba'dal isya, kalau kita di Indonesia jam 7 sampai jam 4. Jadi jam 7 itu kalau sampai jam 4 berarti kan 9 jam. 9 bagi 3 berarti 3 jam. Ya, antara 1 sampai jam 1 sampai jam 4 ya. Itu thuluth, sepertiga dari akhirul lail, akhir malam. Jelas ini? Jam 1 sampai jam 4 itu kurang lebih. Tambah akhir tambah baik. Berdoa. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa minta doa kepada saya kabulkan. Siapa minta hal-hal hajatnya akan saya berikan. Siapa minta ampunan akan saya ampuni. Sehingga ada waktu-waktu yang tertentu di dalam berdoa. Semua waktu baik. Anda berdoa kapanpun baik. Bahkan masuk kamar mandi pun ada doanya. Keluar ada. Di dalam kamar mandi ada. Ketika mandi junub itu kan ada. Antum jadi waktu mau wudhu itu kan di dalam kamar mandi, ketika wudu itu kan ada niatnya, ada doanya juga, ya. Doa-doa untuk ketika wudu itu di kitab Syarah Hadits Jibril punya Habib Zain itu ada ya doa-doanya. Di antaranya juga mengatakan kalau waktu membasuh wajah, Allah membayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Ketika membasuh wajah, ya Allah putihkan nanti wajah saya ketika nanti di akhirat banyak orang yang wajahnya menghitam. Bukan karena panas ya, memang karena dosa. Ketika basuh tangan kanan, Allah ma'ati kita bibi yamini wadkhinil firdausa bighairi hisab. Atau doa-doa yang lain. Yang waktu yang kiri, Allah wala ta'tini kita bi yasari wa ajirni minan nar. Atau doa yang lain, doanya ke macam-macam. Ketika basuh kepala ada basuh ini apa namanya? Tengkuk. Allahumma fukka raqabati min adzabin nar. Basuh telinga, basuh kaki itu semua ada doanya. Allahumma tsabit aqdami yauma tazilul aqdam. Betul ya? Alas sirat. Ya Allah, kuatkan kaki saya ini kalau nyebrang di sirat. Ini di dalam kamar mandi aja doanya. Tapi coba banter-banter menjero hati kan bisa. Allahumma nangis, jenenge jeding ya. Ada waktunya ya. Jumatan sebelum subuh, setelah Jumatan, ba'dal asar hari Jumat,
malam Jumat, ba'dal asar hari Kamis, dan waktu-waktu. Waktunya hari Arafah, waktunya ini yang pertama. Cari waktu yang pas. Juga menjadikan waktu, ada juga hal atau keadaan. Ini bukan waktu sekarang. Keadaannya, kondisinya. Apa diantaranya? Ketika barisan sudah mau berangkat perang, baris, itu doanya kabulnya luar biasa. Ya. Kemudian ketika turun hujan, berdoa. Ya. Ketika sholat qomat. Ketika Allahu Akbar, nah itu berdoa. Ya, begitu. Rasulullah juga mengatakan sholat itu dijadikan di waktu-waktu yang terbaik. Maka kata Nabi Muhammad, fa'alaikum bidu'ai khalfas sholawat. Ya, rawahu An-Nasa'i. Hendaknya kalian membaca doa setelah selesai sholat fardu. Itu kondisinya, keadaan yang baik. Jadi itu bukan waktunya. Ada kejadian sehingga menjadikan itu jadi baik, kondisinya baik. Kapan? Setelah sholat. Bukan waktu. Yang tadi waktu yang pertama, Arafah, itu kan waktunya. Bengi, awan waktu Jumat, sore waktu Jumat, kan waktunya. Kalau ini kondisinya, keadaan. Misalnya Rebu pagi itu tidak terlalu qabul kalau dari waktu. Tapi Rebu pagi itu pasukan lagi mau berangkat perang. Rebu pagi itu jadi qabul karena apa? Karena kondisinya, bukan waktu. Jadi roto understand ya, antara waktu dengan kondisi beda ya. Contohnya banyak. Ada juga yang ketiga, berdoa menghadap kiblat, itu lebih baik. Berdoanya menghadap kiblat. Nah ini posisinya Zawiyah Nurul Iman ini memanjang ke sini. Makanya saya dulu milih di sana. Dulu pertama di sana supaya jenengan menghadap kiblat. Nah ini kan ngadep kidul ini ya sudah tahu, insyaallah barokah. Tapi yang bagus berdoa itu ngadep mana? Ngadep kiblat, itu yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah di riwayat dari Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah menghadap kiblat dan berdoa sampai matahari terbenam. Makanya biasanya jadi kalau berangkat haji nanti insyaallah itu ada doa sore hari sampai matahari terbenam. Itu doa wis segala macam, orang nangis segala macam. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, Inna Rabbakum, ya, Tuhan kalian itu maha dermawan dan Allah itu pemalu. Tapi pemalunya bukan pemalu seperti perawan atau seperti kita. Kenapa tidak mau taklim? Malu saya. Taklim malu. Bukan, Allah itu malu. Ya, Allah kok malu? Malu dari siapa? Malu dari hambanya. Loh kok iso? Iya. Allah itu malu dari hambanya. Malu kenapa? Malu kalau hambanya minta tidak dikasih, itu malu Allah. Kalau ada hambanya minta ke Allah tidak dikasih, Allah tidak memberi doanya itu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu Allah malu tidak ngasih itu. Maksudnya apa? Tidak mungkin tidak diberi. Idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Diangkat tangannya dan kembali tidak dikasih. Itu malu Allah. Tapi saya ulang bahwa diberi itu tidak selalu diberi di dunia, tapi pasti diberi. Nah, kecuali katanya Nabi Muhammad SAW, kalau makanannya haram, tidak diterima sama Allah doanya. Kalau dibesarkan dengan cara haram, tidak diterima doanya. Kalau baju yang dipakai haram, minumnya haram, rumahnya haram. Nah, kalau yang dipakai, yang dimakan, yang diminum dibesarkan dengan haram, kata Nabi Muhammad, fa'anna yustajabulah, dari mana mau diterima sama Allah doanya?
Begitu. Jadi ada Allah tidak mau nerima, tapi salahnya wonge atau salah bapake. Anaknya tidak tahu apa-apa, mulai kecil dijejeli makanan haram sama bapaknya. Banyak orang dolim itu Pak di dunia ini. Luar biasa banyaknya. Saya rasa jenengan dia pasti tahu lah. Ada kadang orang itu kerja di satu tempat, tahu-tahu nanti setiap tahun minta bonus. Bonusnya itu bonus Pak 10 juta. Banyak itu. Ada yang jamaah minggu pagi datang ke saya bilang, doakan Bib, ada garapan saya itu masih nyantol. Tapi saya tahu kalau ini orang memang garapannya miliaran. Nggarap di mana sampean? Nggarap di mana? Di Surabaya, Bib. Kepada salah satu pejabat. Berapa? Nyantolnya masih 5 miliar. Terlalu banyak. Saya juga biasa. Padahal sudah saya kasih bonus loh, Bib. Minta bonus saya kasih. Oh iya, sampean kasih bonus apa? Musola. Bonus. Jadi dia bangun rumah dari kayu tok. Rumahnya full kayu. Sudah saya garapkan habisnya 5 miliar dan belum dibayar. Kalau saya tagih dia malah yang marah. Ya. Jawabannya gak duit belas. Gitu. Marah kalau ditagih itu. Ya, kalau ditagih marah. Lah saya takut kalau dia marah terus-terusan bisa-bisa dia punya alasan untuk memperkarakan saya. Karena dia punya jabatan. Jadi saya sabar aja, Bib. Padahal minta bonus saya buatkan musola. Saya buatkan musola. Iya. Ayo apa? Itu kan di luar perjanjian. Kayaknya musola. Itu kan preman kayaknya. Saya buatkan musola habis berapa, Pak? Itu mintanya musolanya full kayu Jatim. Habis 400 juta saya. Lah ya. Itu orang itu. Lah itu terus yang dikasih makan anak-anaknya itu mau diterima dari mana? Mau diterima, mau digedein cara ngono. Kalau bapaknya mangan haram, anaknya dikasih makan dari duit itu, ya jangan pernah berharap. Misalnya ini di sebuah negara namanya Wakanda, ya. Wakanda itu banyak pejabatnya di situ, ya. Kemudian aparat negaranya makan duit haram di negara Wakanda itu tadi. Kita kan berharap korupsinya di negara Wakanda itu kan akan selesai. Tapi bagaimana mau bisa selesai? Lah anaknya dibesarkan untuk jadi pejabat juga. Dari hasil dulu bapaknya korupsi, bapak anaknya juga gitu juga, sama. Jadi ya terus sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ya sudah, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti itu. Terusan itu akan jalan. Terusan akan jalan. Dan kaya-kaya, doanya kok diterima, tidak diterima itu orang kaya, Fir'aun kaya kok. Ya, Fir'aun aja kan kaya. Wah enak ya, tadi pejabat saya, tadi pegawai negeri saya enak itu uripe. Tidak mesti enak juga. Apa jaminannya jadi pegawai negeri itu enak? Tidak mesti. Kan enak di dunianya saja. Tidak mesti. Orang kadang-kadang dodol sembako, enak uripe. Di dodol sembako, tahu teko saya iso dodol sembako. Nah, nggak ada. Dodol sarung, enak uripe? Nggak mesti. Nah, semua kan ada hitungannya. Ya insya Allah jadi pegawai pejabat negara ya enak. Bukan berarti nggak enak. Cuman bukan berarti itu satunya tujuan. Nah kalau dikasih makan dari hasil korupsi anaknya bakal lagi ke bapaknya nanti ya milik kiamat. Nah doanya nggak diterima. Nah, kenapa doa nggak diterima? Karena yang di dalam dagingnya haram, nggak diterima makanannya. Tunggu ya Allah. Akan kasihan anaknya. Itu yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat itu khafdus sauti bainal mukhafatati wal jahr. Memelankan suara antara lirih, antara pelan dan keras. Lirih kalau bahasa Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti orang makan permen karet, bukan. Atau terlalu keras. Ya Allah. Ya. Pelan. Lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tapi tidak terlalu keras. Itu baik.
Ya. Tapi jangan terlalu keras. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, tapi jangan pelan. Gak keluar suaranya sama sekali. Jangan. Doa minta sama Allah. Ada orang yang ya waktu zamannya Nabi Muhammad SAW, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika datang bersama Rasulullah SAW dekat dengan Medina, ya mereka itu keras mengucapkan takbir keras sekali, berdoa keras. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Yohanes, wahai manusia, innalladzi tad'una laisa bi'asmul ghaib. Yang kamu minta doa itu enggak, orangnya enggak, oh Tuhan yang tidak tuli, enggak usah jangan cerat-cerat kalau berdoa. Jangan terlalu keras. Yang kamu minta itu enggak tuli, dengar. Gitu. Tapi kalau tidak suara sama sekali itu kurang tepat. Begitu ceritanya itu, understand? Itu ceritanya. Nah, maka disebutkan idna darabahu nidaan khafiyya, menceritakan Nabi Zakaria minta kepada Allah permintaan yang pelan. Ya Allah, saya mohon. Kecuali kalau sampai istighraq ya. Kalau istighraq itu lain. Istighraq itu sampai tidak sadar. Jadi suaranya sampai keras karena dia itu sampai tidak sadar. Ada itu begitu. Tapi gak disadarkan jangan dipaksa. Ya, banyak para wali yang sampai begitu. Banyak para wali itu yang berdoa itu sampai dia seperti tenggelam begitu, tidak sadar. Ya. Seperti yang saya pernah dengar itu, anak-anaknya Habib Umar itu kalau malam itu sampai sedih kalau lihat bapaknya nangis di Qiyamul Lail itu, minta kepada Allah sampai nangis itu seperti sampai itu. Nah, itu memang sudah tenggelam. Nah, kalau kita nih ya tenggelam dalam tidur. Jangan maksa. Pokoknya sama Allah itu jangan bergaya. Jangan bergaya. Sok nangis. Itu saya balik itu ketemu begitu. Sering sekali. Sok nangis, berdoa, sok nangis itu buat apa? Percuma. Ini yang nomor 5 ini. Allah yatakallaf as-saj'a fid du'a. Mokso. Ya Allah, Allah, ya Rabbi Tuhan kami yang kumpul di sore hari ini. Allah sudah tahu kalau kamu kumpul itu sudah tahu. Jika engkau berkenan, kalau berkenan enggak usah dikasih berarti. Kata bahasa yang itu banyak begitu Pak. Saya balik. Saya pernah cerita sama jenengan tasyakuran. Acara tasyakuran itu kan seneng. Ya, kalau tahlil itu sedih. Kalau tasyakuran itu apa? Seneng. Tasyakuran sukses diterima kerja, tasyakuran anaknya lahir kan seneng. Nangis geru-geru tapi apa? Oh ini. Sing hadir itu begini. Enggak ada yang nangis. Anda bisa tahu kalau itu dari hati atau tidak. Anda lihat orang yang lainnya begini. Tarik nafas, delok dukun. Enggak ada yang nangis yang lain, dia nangis sendirian. Itu berarti nangis dalam hati. Dipaksa enggak boleh. Lapo. Ya, nangis-nangisan jangan. Wallahu alam. Itu 5 dulu. Nanti yang 5 sisanya minggu depan insyaallah. Oke. Itu caranya. Minta kepada Allah, adabnya minta kepada Gusti. Dipaksa sok nangis tidak baik. Sok nangis itu tidak baik. Kalau nangis beneran. Ya, orang-orang yang kadang kalau sudah dekat kepada Allah, lihat aja mau nangis rasanya. Ya, orang kalau sudah dekat kepada Allah, orang-orang para solihin, orang-orang yang soleh itu, Anda lihat aja, Anda itu nangis sudah. Kan begitu. Ya, kalau tidak soleh itu lihat tuh bawaannya pengen anarki ya. Orang kalau sudah soleh, dia diemnya aja bikin orang pengen nangis. Tidak usah dipaksa. Itu dari Allah. Itu dari Allah. Orang kalau sudah sangat dekat kepada Allah, nunjuk orang masuk Islam. Tidak pakai diceramahi ada. Begitu. Lihat ini, wah saya masuk Islam gara-gara lihat aja. Banyak yang begitu. Ada orang yang cuma lihat aja tobat langsung. Melihat tobat. Ada. Dan kejadian beberapa waktu yang lalu. Ada satu teman saya di sebuah tempat di Indonesia, saya sebut mana. Didatangi preman rumahnya. Karena dia baru pindah ke situ dan agak di pedalaman dia. Didatangi preman, premannya mabuk, rumahnya di Satroni.
anaknya ditahan. Apa ini? Terus teman saya satu kamar di Darul Mustafa. Terus dia bilang, diambil hartanya, HP-nya diambil semua. Ada fotonya Habib Umar. Pimpinannya masuk, diambil semua, pulang. Besoknya datang pimpinannya. Siapa itu kakak? Siapa itu kakak? Oh ini guru saya. Saya lihat dia bisa lupa saya. Tidak bisa lupa saya. Tidak bisa lupa saya. Aku uruk ono kok. Sekarang jadi anak buahnya. Gara-gara delok foto, tok Pak. Nah, coba Anda kasih foto di rumah. Yang baik jadi maling moron. Ya, coba foto saya. Foto saya sampai taruh di rumah sampean. Orang baik jadi maling orang. Termotivasi. Ya, ada orang tobat cuma lihat foto, gitu. Maling masuk lihat foto keluar, balik tobat. Non muslim loh ini. Yang masuk itu non muslim tadi disyahadatkan, jadi muslim, jadi pembantunya sekarang. Jadi kisah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu itu sekarang masih ada. Kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan disuruh bohong, disuruh ditanya, beliau tidak mau bohong, tobat semua rampoknya. Itu masih ada zaman sekarang yang seperti itu. Lihat foto, tobat ada. Tapi yang sahibul fotonya siapa? Iya. Kenapa foto-fotonya Wali Songo itu di dalam rumah orang masuk tetap tidak tobat? Karena itu bukan Wali Songo itu. Kok wani gambar Wali Songo itu? Syekh Abdul Qadir Jailani digambar Sayyidina Umar bin Khattab ini. Sayyidina Abu Bakar halus, khoyir ya. Iya, jangan. Itu tidak usah foto-foto yang dilukis secara feeling itu tidak usah. Tapi kalau fotonya para aulia boleh ditaruh di dalam. Iya, boleh. Wallahu a'lam.